Halo. Halo, Halo. guys. Halo. Selamat menikmati liburan, guys. Iya, liburan musim panas MotoGP sampai Agustus. Teman-teman ngapain ya, Bang? Pas liburan nih, Bang? Ya, mungkin nunggu materi YouTube Auto Race. Oh, gitu. Dan Tapi sebelum itu, Bang, tetap kita ingatkan nih, protokol kesehatan, tetap jaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, pakai air mengalir, atau dengan hand sanitizer. pokoknya jaga kesehatan, guys. Karena gimana pun, ya kesehatan itulah harta yang Utama. tak ternilai ya, Bang, Tak sebenarnya, Bang. ternilai, Orang betul. punya banyak uang, tapi ketika nggak sehat, ya Sakit ya repot. repot ya, Bang. Itu Itu dia. Jaga kesehatan, guys. pastinya. Bang. Iya. Bang. Ya. Bang. Iya. Nih, Bang. Ada ya ini ada apa ya? Kayak topik yang menarik Topik yang menarik. tentang MotoGP. Apa tuh? Soal ya bisa dibilang nih motor MotoGP yang V4 nih. Iya. Iya. V4, iya. V4. Karena gini, sebenarnya entah itu terlepas V4 ataupun inline, nih, Bang, Inline, ya. oke. Tapi kita ambil contoh besarnya itu ke V4. V4, oke. Gimana sih untuk cara menaklukkan motor V4? Iya. Apakah pembalap itu harus memiliki karakter yang agresif? Iya. Ya enggak? Iya. Atau pembalap itu harus memiliki karakter yang lembut? Oke. Ya, contoh agresif seperti yang kita tahu ini, Bang. Betul. Jack Miller, Setuju. agresif. Betul. Marc Marquez, Marquez. sangat-sangat agresif. Iya. Karena ya berdasarkan pengakuan Pierre Taramaso nih, Betul. selaku pemasok ya bannya MotoGP dari MotoGP, Michelin, iya. ya kan? Dia mengakui nih bahwa karakternya Marquez dan Miller ini bisa dibilang penghabis ban, gitu kan. Oke. Karena dengan gaya balap mereka yang agresif. Betul, betul. Kan seperti itu kan, Pierre Taramaso mengakui hal itu. Sementara untuk karakter yang lembut, Betul. kita bisa ketahui bahwa paling gampang lah Valentino Rossi Iya. ketika dia bersama Honda Betul. naik RC 211 V, Iya. ya kan? Betul. Di masih Silinder waktu itu, Bang, ya kan? Iya. Nah, itu karakter Rossi kan lembut, Bang. Setuju. Terus Lorenzo, Oh, Lorenzo apalagi? ya kan? Ketika Gitu. pindah ke Ducati, Buset. Ya kan? Iya. V4 dengan gaya balapnya dia yang masih tetap bertahan smooth like a butter. Terus Rhythmic like a hammer. Nah, itu dia. Ya seperti kita tahu. Betul, betul. Karakternya lembut. Iya. Terus Francesco Bagnaia, murid Rossi. Lembut. Ya kan? Sama aja sama Lorenzo. bukan sama Lorenzo sih. Iya, Oke. gaya balapnya kalau Iya. Max Biaggi bilang sama kayak Lorenzo. Iya, iya. Tapi maksud gue gaya balapnya si Bagnaia ini juga cocok sama gurunya sendiri. Betul. Rossi. Betul, Rossi. Iya Iya, kan? iya. Nah, terus udah gitu Oliveira. Gimana dia nggak ngakuin sendiri ketika dia menang di GP Styria ya, Bang, ya? Betul. Bahwa gue tuh karakter gue lembut. Iya. Ya enggak? Iya. Dan itu inputnya yang istilahnya pengembangan dari Dani Dani Pedrosa, ya kan? Yang notabene pembalap smooth juga. Itu dia. Iya. Nah, ya enggak? Dani Pedrosa juga smooth, ya Iya. kan? Enggak seperti Marc Marquez gitu kan. Betul. Nah, kalau menurut Bang Joni nih, seperti apa sih? Apakah emang harus dibikin agresif atau memang dibikin lembut nih untuk V4, Betul. ya kan? Karena ya tahu sendiri tenaganya V4 akselerasinya lebih baik daripada si Di inline kan. inline. Iya. Menurut Bang Joni? Jadi kalau melihat ini memang bergantung pada gaya balap. Kalau kita bicara soal Maverick Vinales, Jack Miller. Jack Miller, Jack Miller ini kan memang istilahnya dari naik kelas ke MotoGP itu udah dicekokin motor V4. yes. Dan kemudian itu dikompensasi oleh dia dengan latihan dirt track dan motocross. Oke. Yang memang asumsinya bahwa performa motor V4 yang istilahnya kencang di track lurus akselerasi, ini untuk belok itu memang harus membutuhkan istilahnya kekuatan yang lebih atau harus memaksa si motor itu ikut dengan gayanya si pembalap. Oke. Nah, cuman emang akan ada kejadian bahwa bila memaksakan terus-menerus, tentu akan ada istilahnya kejadian di mana si pembalap merasakan arem pump.
Karena dengan performa yang V4 yang cukup luar biasa, melakukan pengereman yang sekeras-kerasnya, tentu ini otot tangan harus bekerja keras. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, agresif ini juga kalau udah gaya balap, ini harus benar-benar disesuaikan. Karena larinya apa? Dengan larinya itu akan dikompensasi dengan mungkin elektroniknya. Entah itu traction controlnya dimanipulasi, atau mungkin titik pengeremannya lebih dekatin. Ini seperti dengan gaya Marc Marquez. Cuma Marc Marquez ini agresifnya itu sebenarnya cenderung agresif untuk bagaimana dia bisa melakukan gaya balapnya yang rear wheel slide. Rear wheel slide ini tujuannya bukan apa-apa. Karena mulai kesini si kompon ban itu cepat habis, ini Marc Marquez bisa melakukan teknik yang boleh dikatakan orang banyak sempat dulu bilang tuh, pakai ban ajaib, dia bannya nggak habis. Dia itu bisa mengkompensasi saat dia harus trek lurus, membutuhkan kemampuan ban seperti apa, dan dia bisa mengkompensasi juga bagaimana kemampuan dia saat menikung. Itu sebabnya di antara pembalap Honda yang lain, hanya Marc Marquez yang bisa istilahnya menikung dengan sama baiknya dengan di trek lurus di saat high speed cornering. Itu. Nah, kemudian kalau kita melihat tadi Miguel Oliveira ini memang karena dari naik ke kelas Moto itu memang gayanya memang seperti itu, smooth. Yang kebetulan lagi pada saat naik ke KTM kan awalnya sempat kesulitan dia. Baru kemudian setelah ada tanda petik Dani Pedrosa yang memberikan istilahnya sumbangsi lebih lah Bang. Iya, bagaimana motor KTM harus bisa meliuk di tikungan, ini menjadi kayak semacam ketiban durian runtuh nih. Oliveira akhirnya bisa menerapkan gaya balap smoothnya dengan cukup bagus, dan itu dibuktikan. Karakter agresif itu pasti akan ada kondisi di mana ban depan atau ban belakang cepat habis. Kompensasinya itu ya Bang ya? Nah, tapi kalau pembalap smooth, ini pasti kondisinya adalah dia tidak bisa tampil langsung kenceng di awal-awal lap, tapi dia akan cukup cepat di pertengahan sampai akhir. Itu karakter pembalap smooth. Itu sebabnya kalau kita melihat, ya bagaimana seorang Marc Marquez yang memang dengan agresifnya itu di awal lebih cepat, di belakang-belakang pasti akan kedodoran. Cuman karena dia gayanya bisa langsung bikin gap jauh, jadi dia bisa mengatur. Pada saat dia udah kehilangan kehausan ban, dia akan coba bermain di antara mungkin waktu yang lebih relevan. Artinya pada saat mungkin dia tetap jaga kehausan ban, di saat mau diserang oleh balap di belakangnya, dia akan maintain terus. Iya. Nah, kalau pembalap smooth pasti ini mau nggak mau ya startnya harus bagus. Nah, problemnya kemarin tuh kalau kita lihat kemarin di Assen, sebenarnya nih ya Pecco Bagnaia itu sebenarnya bisa saja kemungkinan berduel dengan seorang Quartararo. Sayang karena kemarin treknya itu di sektor 34 ini menjadi titik lemah Ducati, yang akhirnya dia harus berkali-kali keluar lintasan, membuat dia kena exceeding track limit maksimum, harus long lap. Nah, disitulah. Jadi kalau kita melihat sebenarnya Ducati sendiri lebih cenderung untuk membuat motornya bisa lebih smooth untuk pembalap-pembalap yang berkarakter seperti Bagnaia. Seperti Bagnaia. Kemudian udah ada Johan Zarco dan bahkan Jorge Martin pun mulai kita kelihatan udah mulai menunjukkan hal itu. Jadi sepertinya mau tidak mau bahwa smooth ini kayaknya akan menjadi istilahnya tren buat motor V4. Jadi sebenarnya tergantung dari cara bawa dan juga settingan ya. Betul. Settingan yang dibutuhkan demi mendukung ya gaya balapnya itu ya. Iya, betul. Karena gini Bang, gue ya jujur aja nih, ketika sebelum MotoGP Assen kemarin, MotoGP Belanda kemarin, gue sempat berpikir ketika ngelihat Jorge Lorenzo. Ketika dia fight di MotoGP Assen bareng sama Marc Marquez, bareng sama Andrea Dovizioso. Betul. Itu kan dia di Ducati tuh Bang ya. Nah, ketika dia di Ducati saat itu dia mampu tuh menjadi pemimpin rombongan, sempat di fight sama istilahnya Marc Marquez. Tapi ya ujung-ujungnya terakhirnya itu ya Bang, bahwa ya bersama mesin V4 itu dia di sirkuit Assen, terutama yang Bang Joni bilang sempat waktu itu bilang 10 dari tikungan 10 sampai tikungan 18. Itu sangat menuntut kondisi fisik sebenarnya kan. Motornya dengan komposisi V4 ini kan geometrinya tuh benar-benar menyusahkan gitu. Gas selincah yang inline. Betul. Jadi butuh tenaga lebih sebenarnya kan. Tenaga lebih dan dengan 26 lap ya akhirnya kedodoran ya kan. Ya. Jadi
seperti itu ya Bang kesimpulannya Bang. Setuju. Nggak menutup kemungkinan bahwa Pembalap lu smooth pakai V4 bisa. Iya, iya. Iya. Oke guys, Siap. ternyata itu guys pembahasan kita ya tentang mesin V4 dan pembalap smooth or agresif. Agresif. Bang Joni, saya Kabudiansyah dari Otoris ID dan juga Gritoto.com. Mohon pamit ya Bang Joni. Oke, saya juga Joni Mulia dari motormusonline.com. Terus pamit. Thank you guys, see you. Sampai jumpa.